sehingga anak tidak bisa mengendalikan perilakunya, tidak memiliki batasan, dan cenderung tidak menghormati orang lain. Sejauh itu ya teman-teman efeknya. Orang tua permisif ini berusaha menerima dan mendidik anaknya dengan sangat baik, tapi cenderung pasif ketika sampai pada perkara penetapan batasan-batasan dan menanggapi atas ketidakpatuhan terhadap orang tua. Nah, orang tua ini cenderung ingin selalu disukai anak-anaknya, dan akhirnya ya anak tumbuh dewasa tanpa pengertian mendalam tentang standar dan peraturan. Nggak ada komitmen pribadi dari anak untuk disiplin dan bertanggung jawab. Nggak ada. Orang tua bersifat longgar dan menuruti semua keinginan anak. Orang tua menganggap anak itu seperti orang dewasa yang sudah bisa mengambil tindakan dan keputusan sendiri. Contohnya, orang tua membiarkan anaknya pulang larut malam. Padahal tidak adanya arahan dan aturan itu bisa menyebabkan anak menjadi tidak patuh, terus juga anak menjadi manja dan tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, tidak adanya kontrol dari orang tua menyebabkan anak cemas dalam mengambil tindakan. Apakah ini benar, apakah ini salah, mereka bingung, cemas. Sehingga keyakinan akan kemampuan diri si anak ini tidak berkembang dan menyebabkan kurangnya kepercayaan diri. Nah loh, kadang tuh ada orang tua yang salah sangka juga, menginginkan pola asuh yang modern, ingin menjadikan anaknya itu kreatif dengan tidak dilarang-larang. Nah ini perlu diluruskan ya, bukannya nggak boleh ngomong tidak ke anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Namun ketika ada hal prinsip yang perlu ditegakkan, memang harus disampaikan kepada anak. Karena memang begitu, tugas orang tua adalah mendidik anak. Tapi nggak mesti menegakkan prinsip dengan marah-marah atau sikap yang kaku. Selalu ada cara untuk menyampaikan pesan kepada anak. Nah, tapi yang perlu diingat juga, usahakan pesan itu sampai kepada anak. Jangan hanya kesannya saja. Jadi kesan itu adalah cara bagaimana orang tua menyampaikan pesannya. Kalau anak cuma mendapat kesan, anak hanya akan merasa, wah ini orang tuaku marah-marah, wah orang tuaku galak, wah orang tuaku baik. Ya bukan itu kan, tujuan kita sebenarnya adalah menyampaikan pesan. Makanya harus dipikirkan baik-baik bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikannya kepada anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki standar yang mutlak dan ingin anaknya mengikuti tanpa bertanya atau tanpa memberikan komentar. Orang tua selalu menekankan anak untuk patuh kepada orang tua dan akan menghukum si anak dengan keras apabila anak itu menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Nah, tapi selain itu orang tua itu cenderung menjaga jarak dan kurang responsif terhadap kebutuhan atau hak-hak anak. Pola asuh otoriter menggunakan peraturan yang terlalu ketat sehingga menyebabkan anak ini kurang kreatif dan dapat berpengaruh kepada anak yang menyebabkan dia itu agak sulit dalam bergaul dengan orang lain. Akibat lain yang mungkin akan muncul ketika orang tua berperilaku sewenang-wenang adalah anak akan kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Otoritas yang ditunjukkan oleh orang tua yang berperilaku sewenang-wenang menyebabkan anak itu kurang bisa dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan. Sehingga anak cenderung menjadi penurut, tertutup, tidak berinisiatif, dan pemalu. Semakin besar atau semakin kuat anak mempersepsikan atau melihat perilaku atau pola asuh otoriter dari orang tuanya, semakin besar dan kuat juga kemungkinan anak itu menjadi anak yang pemalu. Siapa sih orang tua yang ingin anaknya itu tidak percaya diri, anaknya pemalu? Tidak ada yang ingin. Untuk itu orang tua juga harus lebih bijak, jangan jadi orang tua yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap anak, karena anak itu adalah manusia juga yang nantinya akan merawat Anda semua. Jangan sampai dia diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif biasanya berhubungan dengan karakter-karakter yang positif. Dari berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pola asuh yang lain, pola asuh otoritatif berkorelasi positif atau berhubungan positif dan signifikan terhadap fungsi sosial, fungsi kognitif, prestasi akademik,
self-esteem atau penghargaan kepada diri sendiri, penyesuaian sosial dan kompetensi sosial. Kayak udah lengkap banget ya, semuanya tuh hampir positif. Tipe pola asuh otoritatif adalah tipe pola asuh yang menghasilkan anak dengan kemandirian yang paling baik loh dibanding dengan tipe pola asuh yang lainnya. Pola asuh otoritatif ini ditandai dengan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, dan juga orang tua itu menghargai kemampuan anak secara langsung. Jadi maksudnya secara langsung adalah orang tua itu menunjukkan bahwa mereka menghargai kemampuan anak, menunjukkan sikap itu, menunjukkan perilaku itu. Orang tua bersikap menerima, responsif, berorientasi kepada kebutuhan anak, namun disertai tuntutan, kontrol, dan pembatasan yang wajar terhadap anak. Di salah satu penelitian di sana menyebutkan bahwa apabila orang tua ingin menerapkan pola asuh otoritatif, hal tersebut dapat dimulai dengan membiasakan berkomunikasi dengan anak, seperti mengajak anak mengobrol tentang kegiatannya di sekolah. Nah kan kalau udah ngobrol juga memberikan respon yang sesuai. Kemudian memberikan respon yang sesuai dengan misal ekspresi muka, kontak mata maupun sentuhan ketika si anak sedang berbicara. Dan jangan lupa menanyakan pendapat anak tentang suatu hal. Kebayangkan tentang pola asuh ini? Dan kalau mungkin teman-teman juga merasakan pola asuh ini adalah pola asuh yang paling ideal nggak sih? Gimana menurut kamu? Nah di akhir banget aku mau menyampaikan nih, hal-hal tadi yang sudah kita bahas tidak bisa digeneralisir ya, karena perbedaan etnis juga mempengaruhi pola asuh, dan hasil penelitiannya ketika beda etnis memang berbeda-beda. Tadi aku lebih merujuk kepada penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia supaya budaya atau kebiasaannya itu sesuai dengan kita. Jadi balik lagi ke Anda semua mau menerapkan tipe pola asuh yang mana untuk anak-anak Anda. Nah, sebaiknya juga dipertimbangkan dengan baik-baik dan jauh-jauh hari, dan tentu saja disepakati dengan pasangan, karena di dalam rumah tangga itu tidak bisa sendiri-sendiri. Oh iya, selain harus disepakati, harus konsisten ya. Dan di sini bukan tempat untuk menyalahkan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita. Berarti orang tuaku salah dong selama ini mendidik aku kayak gini. Lah berarti orang tuaku otoriter dong. Pantesan aja aku anaknya gak pedean. Nah no ya, itu adalah hal yang hanya bisa kita terima teman-teman. Dan apabila memang ada yang tidak sesuai, itu adalah hal yang perlu kita perbaiki ketika kita menerapkan pengasuhan kepada anak kita masing-masing. Gimana, menarik kan tentang pola asuh? Dan ini tuh gak ada habisnya buat dibahas. Jangan kecewa karena obrolan kita harus berhenti di sini dulu. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Like video ini kalau kamu suka dan berikan support dengan klik subscribe-nya. Oke? Dadah, I will miss you guys.